wabarakatuh. Salam semangat anak-anak. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai mapel praktikum akuntansi lembaga atau instansi. Tapi sebelum itu Ibu beri saran nih, tetap stay at home ya. Walaupun keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, bawa hand sanitizer, dan tetap patuhi himbauan pemerintah. Jadilah pelajar yang smart, oke? Nah, untuk kali ini pada mapel praktikum akuntansi lembaga atau instansi, Ibu akan menerangkan materi sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Kali ini ada 6 sub yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah kita akan mengerti arti desa. Yang kedua, kita akan mengerti apa aja sih asas-asas desa itu. Yang ketiga yaitu perbedaan desa dan kelurahan. Dan keempat yaitu mengenal sistem keuangan desa. Yang kelima memahami siklus keuangan desa. Dan yang terakhir adalah memahami apa saja disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa. Perlu kalian tahu, desa itu adalah suatu organisasi terkecil dari suatu lembaga pemerintahan di mana ada beberapa masyarakat yang tinggal di dalamnya dan menaati peraturan yang ada. Saat ini Indonesia sendiri punya 34 provinsi di mana semua itu ada total 74.953 desa di seluruh Indonesia. Ada beberapa desa yang berbeda, yaitu seperti desa Baduy. Kenapa kok berbeda? Kalau kita tengok nih, Baduy itu adalah suatu suku yang sampai saat ini memegang teguh adat istiadatnya. Untuk itu mereka punya sendiri aturan dan negara wajib melindungi serta menghormati masyarakat desa Baduy. Macam-macam asas desa. Desa itu punya peraturan sendiri, aturan atau namanya regulasi. Regulasi desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut ada 2 asas desa. Yang pertama adalah asas rekognisi dan yang kedua adalah asas subsidiaritas. Asas rekognisi ini adalah pengakuan terhadap hak asal usul, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Seperti adanya desa Baduy, ya kan? Asal usul desanya berupa adat istiadat. Jadinya negara, pemerintah wajib mengayomi, menghormati dan melindungi desa tersebut. Kemudian ada asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan lokal untuk kepentingan. Ini seperti desa-desa yang ada saat ini atau yang kita sebut adalah desa otonom. Perbedaan desa dan kelurahan, apa sih bedanya? Perasaan sama aja, tentu saja berbeda. Dari segi payungan naungan pemerintahan, kelurahan di bawah pemerintah daerah. Untuk itu peraturannya mengikuti pemerintah daerah. Namun, desa memiliki kewenangan dan peraturan atau regulasi sendiri. Pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, menurut Undang-Undang Desa itu adalah segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Perlu digarisbawahi hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang desa dapatkan. Berarti bisa kita bilang yaitu pendapatan desa. Pendapatan desa bisa dari yang namanya retribusi. Kemudian mungkin sewa tanah atau gedung desanya dan lain sebagainya. Kewajiban. Apa kewajiban desa? Kewajiban desa adalah desa membiayai atau mengeluarkan. Yang pertama untuk fasilitas umum. Yang kedua untuk pemerintahan desa atau bisa kita sebut sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah pinjaman pihak ketiga. Jadi pinjaman pihak ketiga ini desa yang tadinya meminjam uang
harus wajib membayar atau mempunyai kewajiban membayar pinjaman pihak ketiga itu. Hak dan kewajiban desa ini semuanya tertuang dalam yang namanya APBDes atau kita kenal dengan anggaran, pendapatan, belanja desa. Dalam APBDes ini akan diberlakukan selama 1 tahun atau 1 periode mulai dari 1 Januari sampai 31 Januari. Dalam APBDes ada 3 sektor atau 3 sub yang wajib dan harus Satker atau satuan kerja membuatnya. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah belanja, yang ketiga adalah pembiayaan. Untuk siklus keuangan desa ini ada 6 siklus atau 6 tahap. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan. Jadi pada tahun akhir atau pada akhir tahun, satker-satker desa itu melakukan perencanaan. Apa sih yang harus desa lakukan atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan desa pada tahun berikutnya. Setelah satker-satker ini merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya itu tadi, kemudian satker akan membuat yang namanya penganggaran. Dan penganggaran ini seperti yang saya sebutkan tadi mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah belanja, yang ketiga adalah pembiayaan. Nah, penganggaran ini harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Setelah dianggarkan pada tahun berjalan atau tahun anggaran yang terjadi, itu akan dilaksanakan. Bagaimana desa atau satuan kerja itu mendapatkan uangnya? Maka si satker akan memintanya pada penata usahaan. Setelah ada pelaksanaan dan penata usahaan, barulah akan dibuat yang namanya pelaporan. Setelah pelaporan akan dipertanggungjawabkan. Di mana desa akan mempertanggungjawabkan APBDes-nya. Yang pertama adalah BPD. BPD itu adalah Badan Pengawas Desa. Sifatnya berdiri sendiri, ya kan? Yang kedua, desa akan melakukan pertanggungjawaban pelaporannya pada lembaga yang tertinggi, mulai dari kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi serta pusat. Keuangan desa seperti saat ini itu ada yang namanya dana desa dari pemerintah. Nah, dana desa ini turun dari pemerintah pusat melalui perbendaharaan negara, diterima oleh provinsi, kemudian kabupaten kota, kecamatan, baru akan dimasukkan ke desa. Nah, desa ini yang akan mengetahuinya adalah kepala desa, sekretaris desa, seksi-seksi, kemudian BPD yang sebagai pengawas desa itu tadi. Disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa. Bagaimana sih disiplinnya? Yang pertama adalah wajib. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, sedangkan belanja yang diselenggarakan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum dianggarkan pada APBDes atau pada perubahan APBDes. Dan semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dimasukkan dan dikeluarkan melalui rekening kas desa. Dalam keuangan desa wajib menyelenggarakan sesuai APBDes. Bagaimana jika tidak sesuai APBDes saat periode berjalan? Maka satker desa itu akan melakukan revisi APBDes dan satker terkait akan memulai dari siklus awal lagi, yaitu perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Kalau ada revisi berarti sudah akhir tahun dong? Tidak. Dalam suatu lembaga atau instansi kita akan menemui yang namanya kuartal. Dan biasanya ada 3 kuartal. Kuartal pertama, kuartal kedua, dan kuartal ketiga. Jika pada awal kuartal 1 terjadi perbedaan pelaksanaan sesuai anggaran desa, maka akan dilakukan revisi, dan revisi itu bisa akan terlaksana pada kuartal yang kedua.
Dalam melaksanakan APBDes, Satker Desa wajib mengeluarkan dana sesuai APBDes. Bagaimana jika dana tadi itu di bawahnya atau di atas APBDes? Jika di bawah nominal APBDes, tidak apa, maka selisih lebih itu akan dimasukkan dalam akun Silpa dalam laporan realisasi anggaran atau laporan LRA. Apa itu Silpa? Dalam suatu akuntansi lembaga, Silpa itu ada dua. Yang pertama Silpa dengan huruf I kecil, yang kedua Silpa dengan huruf I besar. Kali ini saya akan menjelaskan Silpa dengan huruf I kecil. Silpa dengan huruf I kecil ini adalah sisa lebih perhitungan anggaran, yakni selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode. Misalnya nih, realisasi APBDes pada tahun 2018 itu 571. Realisasi anggaran yang tercatat di APBDes 2018 adalah 571 miliar. Sedangkan pada saat pelaksanaannya itu cuman terpakai 524. Maka selisih itu tadi akan dimasukkan ke dalam akun Silpa. Bagaimana jika lebih? Nah, jika pengeluaran melebihi anggaran, maka Satuan Kerja Desa itu akan melakukan revisi APBDes. Jika revisi APBDes itu dimungkinkan untuk tetap berjalan ataupun kegiatannya dimungkinkan tetap berjalan pada periode saat ini, maka tetap dilaksanakan. Tetapi jika tidak, maka desa bisa mengajukan dispensasi ke kecamatan. Kemudian kecamatan melaporkan ke kabupaten kota, provinsi, kemudian provinsi ke pusat, yaitu ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Maksudnya gimana? Misalnya nih tahun 2020 ini desa membangun jalan sepanjang 2 km. Tetapi pada pelaksanaan ternyata dana yang dianggarkan untuk pembuatan jalan itu hanya terserap sampai pembuatan 0,5 km saja panjangnya. Nah, si Satker Desa ini mencari di anggarannya apakah ada uang yang sisa, gitu kan? Direvisi anggarannya, apakah ada uang yang sisa? Jika sisa dilanjutkan sesuai sisanya tadi. Tetapi jika tidak, maka jika anggarannya tadi sudah terserap ke satker-satker yang lain, maka desa akan mengajukan dispensasi untuk pembuatan jalan ini di tahun berikutnya. Baik, cukup sekian materi akuntansi keuangan desa saat ini. Terima kasih.